Bagong bobo, oh bagong bobo, kalau tidak bobo digigit. Kan tak bilang digigit, kenapa dikenyot? Briefingnya, lapak kok. Selamat malam, selamat datang. Malam ini, saya akan bawa kalian semua ke sebuah cerita klasik tentang bagaimana perjuangan seorang pria untuk mendapatkan hati wanita pujaannya. Tentu kita semua tahu, menjadi seorang pria bukanlah hal yang mudah. Dari kecil kita dituntut untuk tidak boleh cengeng. Saat remaja kita merasakan krisis identitas. Dan saat menginjak dewasa, kita sadar bahwa seorang laki-laki hanya bisa diterima jika dia mempunyai sesuatu. Dan maka dari itu, saya persembahkan kisah ini yang mungkin bisa menjadi pengantar tidur kalian semua. Jadi, begini ceritanya. Pada suatu masa di negeri nan jauh di timur sana, sekumpulan ilmuwan tanpa sengaja menemukan sebuah energi baru dari batuan alam yang mereka sebut Hypermatrix. Dengan slogan baru era khas pemerintah Wakanda, energi ini digadang-gadang akan menjadi sumber energi terbarukan yang lebih baik dari bahan bakar, seperti minyak yang rawan korupsi dan penimbunan. Namun selalu, di masa-masa transisi menuju masa depan yang lebih baik, selalu saja ada aktor-aktor yang entah ada angin apa, tiba-tiba ingin menguasai dunia dengan energi terbarukan ini. Dr. Cube salah satunya, seorang ilmuwan gila yang terobsesi dengan energi lain dari luar bumi. Karena Hypermatrix bisa memberikan energi tanpa batas, dia berencana menggunakan batu alam ini untuk kepentingan pribadinya. Dan layaknya cerita-cerita superhero pada umumnya, ujuk-ujuk muncul seorang pria berpakaian ketat dengan aliran listrik di sekujur tubuhnya. Malah video orang susah, salah Keng, bukan yang ini. Eko Halilintar, begitu bapak-bapak sekitar menyebutnya. Eko dengan kekuatan petirnya pun berusaha menghentikan rencana jahat Dr. Cube. Namun karena kesempurnaan hanya milik Allah, usaha Eko menghentikan Dr. Cube menggunakan kekuatan petirnya malah membuat lab penyimpanan Hypermatrix meledak. Bak buah iblis, serpihan batu Hypermatrix yang tanpa sengaja diambil oleh Dr. Cube, malah berhasil mengubahnya menjadi monster berlian. Berkat kekuatannya ini juga, Dr. Cube mulai mengacau di mana-mana. Namun beruntung, dunia masih punya pahlawan super satu lagi, yaitu Sonic. Dengan kekuatan suaranya yang melebihi suara Elsie Karaoke, Sonic berhasil membuat Dr. Cube kalah dan membuatnya melarikan diri entah kemana. Lah Eko kemana kon? Shh, diem. Gue durung rampung nyeritainnya, oke? Diem. Apa yang terjadi dengan Eko? Semenjak ledakan besar yang terjadi saat dirinya melawan Dr. Cube, Eko menghilang. Hal itu karena ledakannya ternyata membuat banyak korban, khususnya para orang tua yang ingin berangkat kerja hari itu. Dan karena hal ini juga, banyak anak yang menjadi yatim piatu dalam waktu semalam. Dan salah satu anak yang menjadi yatim piatu itu adalah Rehan. Tapi Rehan adalah anak yatim yang spesial. Bukan karena dia punya kekuatan super. Tapi karena Rehan jadi yatim piatu, karena dibuang orang tuanya. Mata kan orang spesial, itu masalah. Goblok. Omongan bikin masalah ini. Tapi tenang, tidak asik rasanya yatim kalau cuma sendirian. Rehan punya teman bernama Hansen. Hansen adalah anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan dari pertarungan Eko dan Dr. Cube. Layaknya MU, Rehan dan Hansen selalu membuat masalah karena ide-ide konyolnya. Jadi seringkali mereka mendapatkan hukuman tidak mendapatkan makan malam dan harus dikurung di ruang isolasi selama semalaman. Namun beruntung, Rehan dan Hansen mempunyai teman lagi yang sudah mereka anggap kakak sendiri dan sering membantu mereka. Namanya Mulan. Dan seperti seorang kakak yang cerewet tapi perhatian, Mulanlah yang selalu menolong Rehan maupun Hansen ketika ada masalah. Terutama Rehan, yang selalu melakukan hal nekat ataupun kalau dirinya dibully.
Tapi rasanya, Rehan memiliki perasaan yang lebih kepada Mulan. Lebih dari seorang kakak. Melihat perhatian yang sebegitunya dari Mulan, Rehan pun berucap sesuatu. 勇敢的男生咯，每个女生都喜欢勇敢的男生啊。你就嫁给我，好不好？好啊。 10 tahun berlalu, Rehan, Hansen, dan juga Mulan sudah beranjak dewasa. Dan menjadi dewasa berarti harus siap dengan yang namanya perpisahan. Hari itu adalah hari keberangkatan Mulan untuk berkuliah di kota. Rehan yang tak bisa menyembunyikan wajah sedihnya malah berlari menjauh dari bus keberangkatan Mulan. Hansen pun mengejarnya dan meninggalkan Mulan yang bingung. Seraya bisnya mulai menjauh, begitu pula dengan tangis Rehan yang jatuh. Seolah mereka memang ditakdirkan bersama. Karena Mulan juga meneteskan air mata. Seminggu kemudian, Rehan dan Hansen menerima surat pertama dari Mulan yang mengabarkan bahwa kini ia sudah bisa menyewa kos-kosan yang lebih baik dari kamarnya dulu yang ada di panti asuhan. Dan selama berbulan-bulan, surat-surat itu terus datang. Hingga Mulan mengabarkan bahwa kini ia sudah menjadi manajer marketing di sebuah mall. Dan hidupnya sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, ketika Mulan baru pulang kerja, ia mendapati pintu apartemennya sudah terbuka. Dengan penuh curiga, Mulan masuk. Ternyata penyusup itu adalah Rehan dan Hansen yang berencana memberikan kejutan ulang tahun. Sayangnya, kejutan itu berantakan bersamaan dengan kue ulang tahunnya juga. Tapi tidak dengan niatan Rehan dan Hansen. Mereka segera menata ulang semuanya dan mulai merayakannya juga. Dan karena hal itu juga, akhirnya berhasil menciptakan suasana hangat yang lama tidak mereka rasakan. Dan ketika mereka bersiap untuk tidur, tangan kecil Mulan terlihat menjuntai dari tepian kasur. Rehan yang tak bisa memejamkan mata, diam-diam meraih tangan Mulan. Sentuhan lembut itu menenangkan sekaligus membuat hatinya yakin bahwa Mulan adalah satu-satunya wanita yang ia cintai dan harus ia lindungi, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, saat Rehan dan Hansen baru akan sampai di tempat kerja Mulan, tiba-tiba taksi mereka diserempet oleh mobil dari belakang. Dan ternyata melihat Mulan yang disandra oleh komplotan bandit bersenjata, Rehan dan Hansen pun bergegas pergi untuk menolongnya. Namun polisi di sana melarang untuk mendekat karena situasinya berbahaya. Tak lama dari situ, Sonic muncul dan langsung mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Dan di tengah kekacauan itu, Mulan pun terlempar. Tapi dengan sigap, Sonic dapat menangkapnya. Di hadapannya kini berdiri seorang Sonic, sosok pahlawan yang kuat dan pemberani. Hal itu membuat Rehan entah mengapa menjadi cemburu. Sempat ia tidak sadar saat ada brosur yang menempel di wajahnya. Dan saat dia ambil, brosur itu berisi ajakan menjadi seorang petarung. Dan rasanya, brosur itu adalah jalan Rehan untuk membuktikan sesuatu pada Mulan. Rehan pun mengutarakan niatnya kepada Hansen. Hansen sedikit kecewa, karena awalnya mereka berjanji untuk menjadi polisi demi bisa melindungi Mulan. Namun melihat tekad kuat Rehan, Hansen berkata, kalau Rehan tidak boleh setengah-setengah. Laki-laki ketika sudah berjanji, pantang untuk diingkari. Aku akan tetap dengan mimpiku, menjadi seorang polisi. Tapi ketika nanti kita bertemu lagi, jadilah seorang petarung yang kuat dan juga pemberani, seperti janjimu. 我想要打拳，在这报名吗？Iya,
Ternyata menjadi petarung yang kuat dan pemberani tidak semudah yang Rehan pikirkan. Rehan sadar dia membutuhkan guru yang bisa melatihnya sebelum bisa menjadi petarung kuat dan pemberani di atas ring. Akhirnya, Rehan pergi ke sebuah rumah di hutan terpencil. Di depan pintu itu, tiba-tiba Rehan bersimpuh dan memanggil sebuah nama. Eko Halilintar. Ternyata 10 tahun lalu, Rehan, Hansen, dan Mulan pernah bertemu Eko secara tidak sengaja saat mereka kabur dari kejaran anak panti pembuli. Rehan mengetahui identitas Eko saat melihat barang-barang yang dibuang di luar rumah. Rehan yang mengidolakan Eko berjalan ke pintu dengan penuh harap bisa bertemu dengan Eko. Namun yang dia dapat malah bentakan suruhan pergi. Dengan wajah lesu, Rehan yang pergi kembali melihat barang-barang bekas Eko yang dia buang di luar. Di sana Rehan seperti menyadari kenapa Eko tiba-tiba menghilang. Eko lah penyebab kematian dari banyak orang tua dari anak-anak di panti tempatnya diasuh, termasuk orang tua Hansen dan juga Mulan. Dan maka dari itulah, sampai saat ini, Eko selalu merasa dirinya lah penjahat sebenarnya daripada Dr. Cube. Sama seperti saat pertama kali bertemu, Eko masih tidak membukakan pintu. Dengan terus memohon, Rehan berkata, kalau ledakan yang terjadi dulu bukanlah salahnya. Itu terjadi tidak sengaja dan Eko hanya berniat untuk melindungi semua orang. Dan sampai saat ini, Rehan masih mengidolakannya. Mau apapun kata orang-orang di luar sana, Eko tetaplah pahlawan sejati di hatinya. Saat ini, Rehan hanya ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang yang dicintainya. Aku bukan korban dari aksimu dulu. Orang tuaku sengaja membuangku. Mungkin mereka tidak mengharapkanku hadir di dunia ini. Tapi aku tidak peduli. Aku juga tidak butuh dilindungi. Namun, aku ingin melindungi seseorang. Maka dari itu aku harus menjadi kuat. Satu-satunya orang kuat dan pemberani yang aku tahu, itu hanya dirimu. Aku akan terus berlutut di depan pintumu sampai kamu bukakan pintu ini. Mau selama apapun itu. Iya, dan Eko pun luluh mendengar alasan dari Rehan. Dan akhirnya mengiyakan untuk melatih dirinya. Tapi sebelum berlatih, Eko pun menanyakan apa kekuatan super Rehan. Dengan bangga Rehan berkata kalau dia sudah biasa dipukuli dari kecil. Cuk, kui kan hal yang salah ya? Iya, jadi karena Rehan tidak punya kekuatan super, Eko akan melatih Rehan menjadi sekuat batu. 放下，超能力，我妈怀我的时候被闪电。反正超能力，你这辈子。Merasa sudah siap, Rehan kembali ke Sasana dan menantang petarung yang pernah mengalahkannya. Kini kemampuan Rehan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Saat pertarungan terasa sengit, seorang wanita tiba-tiba menghentikan mereka dan menawarkan Rehan kesempatan bertanding di turnamen yang sesungguhnya. Tanpa pikir panjang, Rehan pun menerima tawaran itu. Karena mau bagaimanapun, hal ini adalah pembuktian kepada Mulan kalau dirinya sudah menjadi kuat dan pemberani. 他上场的是一位我们从来没有听过名字的选手王毅，这真的会打死人的。对，有人连规则都搞不清楚上来，哎呀！完善了雷震阳的战袍真上了。 Seperti sudah diprediksi, Rehan tak bisa melawan dan dihajar habis-habisan. Tapi yang mencengangkan adalah Rehan mampu terus berdiri sampai ke ronde 9. Bahkan saat diumumkan kalau lawannya lah yang menang, Rehan masih berdiri dengan tegak. Lain hal dengan lawannya, yang muntah karena menjalani ronde yang sangat panjang. Meskipun dirinya kalah, tapi Rehan berhasil menunjukkan kegigihan dan daya tahan yang luar biasa. Dan sebagai hadiah karena sudah mampu bertarung dengan sengit, Rehan mendapat bayaran pertamanya. Tapi dipotong 30%, terus ini juga ada biaya adminnya mas, sama biaya air minum selama pertandingan. Oh ya, ini bangku juga tak tambahin charge-nya ya. Ini bangku nggak gratis, oke? Nih, kamu dapat segini aja. Untuk merayakan pertarungan pertama Rehan, Hansen mengajaknya makan malam bersama Mulan di sebuah restoran.
Tak disangka, Mulan di sana hadir bersama seorang pria yang ia kenalkan sebagai pacarnya. Seketika, raut wajah Rehan dan Hansen pun berubah menjadi kesal karena mengetahui hal itu. Tiba-tiba, pria itu bersin, yang membuat semua telinga pengunjung di sana berdengung. Hansen penasaran, dia pun menaburkan merica untuk memancingnya bersin lagi. Dan benar, pria itu bersin dan membuat semua gelas di restoran pecah. Setelah cocokologi, Rehan dan Hansen menyadari bahwa pria ini adalah Sonic. Setelah makan malam, Rehan merasa curiga. Bukankah Mulan membenci pahlawan super? Mulan membantah dan tak pernah bilang seperti itu. Dia hanya membenci Eko seorang. Karena Eko adalah penyebab ledakan yang mengakibatkan orang tuanya tiada. Dan lagi pula, jika Sonic pun bukan pahlawan super, Mulan akan tetap menyukainya. Diselimuti perasaan bahagia, Mulan berkata semoga Rehan bisa cepat juga menemukan cinta sejatinya. Tanpa tahu kalau yang Rehan cari adalah Mulan. Rasa cemburu yang tak terbendung kepada Sonic membuat Rehan kembali mendatangi Eko untuk mengajarinya mendapatkan kekuatan super. Eko pun menamparnya, karena dari awal sudah dia peringatkan, kekuatan super itu mustahil untuk didapatkan, kecuali didapat ketika lahir ataupun karena kecelakaan. Tapi Rehan tak peduli. Dia punya cara sendiri untuk mendapatkan kekuatan super, yaitu buku komik. Setelah pulih, Rehan mendapatkan info kalau dia baru saja mendapatkan poster resmi pertarungan pertamanya. Rehan pun mendatangi Mulan di tempat kerjanya untuk beritahu bahwa dirinya baru saja mendapatkan poster pertarungan resmi pertamanya. Jelas saja Mulan tidak senang. Semenjak Hansen memberitahu kalau Rehan ingin menjadi petarung, Mulan ingin melarangnya. Mulan tak ingin melihat Rehan babak belur. Lagian untuk apa dia melakukan hal bodoh ini? Baru saja Rehan ingin menjawab, tapi berita di TV memotong obrolan mereka. Diberitakan, Sonic baru saja mengalami cedera parah saat sedang bertarung melawan penjahat. Pandangan Mulan pun berubah menjadi khawatir. Saat sampai di rumah sakit, Rehan yang ingin ikut masuk segera ditahan. Petugas bilang kalau Sonic hanya ingin bertemu Mulan. Rehan pun hanya bisa pasrah, karena sekarang dirinya bukan lagi yang jadi diperhatikan. Namun secara diam-diam, Dr. Cube ternyata sedang memata-matai semua pergerakan mereka dengan menggunakan robot lebah ciptaannya. Dan kini, Dr. Cube pun tahu kalau Sonic yang tak terkalahkan ternyata memiliki kelemahan. Pertandingan Rehan pun tiba. Dan daripada memikirkan rasa cemburunya, kini ia memilih lebih fokus dengan pertarungannya dan membuktikan kepada Mulan kalau dia juga bisa menjadi pria yang kuat dan pemberani. Rehan bertarung mati-matian. Tak peduli berapa kali dia tumbang, sebanyak itu juga dia terus bangkit. Penonton yang melihat pertandingan pun sudah tidak mendukung sang lawan. Mereka semua mendukung Rehan. Mereka tahu kalau Rehan pasti kalah. Tapi kegigihan Rehan membuat hati mereka tergugah. Pukulan demi pukulan yang melayang tak membuat Rehan gentar. Dia akan terus bangkit, dan bangkit, mau apapun hasil akhirnya. Karena sejatinya, seorang pria harus selalu bangkit, mau seterpuruk apapun keadaannya. Karena ketahanan Rehan di atas ring inilah orang-orang menjulukinya si tembok batu. Bahkan saat Rehan diumumkan kalah, mereka semua bersorak-sorai. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi Mulan bisa melihat semua ini. Rehan bahkan membayangkan bisa mengajak Mulan datang ke ring pertandingan untuk melihatnya bertarung. Berdiri di atas ring dengan ditonton oleh 50.000 orang mungkin sebuah hal yang epik. Tapi tidak ada yang lebih indah ketimbang ditonton orang yang paling kamu sayangi dan menyerukan namamu untuk tidak menyerah.
Tapi bisa bertahan saja tidak cukup. Rehan akhirnya mendapatkan tantangan yang sebenarnya. Seorang petarung paling kuat akhirnya menerima tantangan dari sasana milik Rehan, Wong Fei Yang. Petarung paling kuat yang tidak pernah kalah selama 60 pertandingan dan selalu meng-KO semua musuhnya hanya dalam 2 ronde saja. Kabar pertarungan ini juga sudah menyebar kemana-mana. Para pendukung Rehan juga optimis kalau Rehan tidak akan menang, tapi dirinya akan bertahan sampai ke ronde akhir. Setelah mendapat kabar itu, Rehan kembali bertemu Eko. Kali ini dia minta diajarkan caranya menang. Biarpun Rehan sudah diakui banyak orang, tapi untuk kali ini saja dia ingin menang. Dan niatnya masih sama. Ini untuk pembuktian kepada Mulan. Mendengar itu, Eko akhirnya mau mengajarkan Rehan 1 pukulan pamungkas. 1 buah pukulan yang hanya bisa Rehan lakukan, yang bisa membuat lawannya tumbang dengan seketika. Di tempat lain, Mulan yang sedang mengajar tiba-tiba merasakan dengungan di telinganya. Tanda bahwa Sonic berada di sekitarnya. Mulan pun keluar menemui Sonic. Di sana, Sonic bertujuan untuk melamar Mulan. Tetapi Mulan ragu dan tak bisa menjawab. Karena saat itu, tiba-tiba ia terfikir sosok Rehan. Mulan pun menemui Rehan di tempat latihannya. Ia marah dan memukuli Rehan setelah mengetahui bahwa ia akan bertarung melawan sang juara yang terkenal brutal. Mulan meminta Rehan untuk menyerah dan tidak bangkit lagi setelah ronde pertama selesai, agar dirinya tidak menjadi badu tontonan di sana. Mulan juga menegaskan kalau lawannya kali ini di luar kemampuan Rehan. Rehan hanyalah petarung amatir yang kebetulan bisa bertahan sampai akhir. Mendengar itu, amarah Rehan memuncak. Alasannya ia menjadi petarung hanyalah karena ia ingin menjadi kuat dan cemburu pada Sonic. Yang saat itu, Rehan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Mulan dalam bahaya. Dengan menjadi kuat, setidaknya dia bisa melindungi Mulan dan mungkin bisa bersama. Namun Mulan kembali menegaskan, meskipun Rehan kuat dan bisa menang di pertarungan, ia tidak akan menerimanya. Karena dalam waktu dekat, ia akan segera menikah dengan Sonic. Mendengar itu, Rehan menjawab, kalau dia tidak membutuhkan belas kasih dari Mulan, lagi dan selamanya. Rehan tidak memedulikan omongan Mulan. Dia akan tetap terus maju sesuai dengan niat awalnya, yaitu memenangkan pertarungan ini dan menjadi juara. Sampai hari pertarungan antara sang juara dan Rehan pun tiba. Kedua petarung sudah siap di atas arena. Saat bel berbunyi, sang juara pun langsung menendang Rehan dan membuatnya tersungkur kesakitan. Namun bagai tembok batu yang kokoh, Rehan bangkit dan kembali menerima pukulan yang bertubi-tubi dan hampir membuatnya pingsan. Dalam tidak sadarnya, Rehan membayangkan Sonic sebagai lawannya. Dia berjuang sekuat ini hanya untuk Mulan. Tapi apa hasilnya? Mulan memilih orang lain. Orang yang lebih kuat, orang yang lebih berani, orang yang lebih bisa melindunginya. Dalam segala kecamuk di kepalanya, Rehan bangkit. Dia boleh kalah dengan Sonic, tapi arena ini adalah dunianya. Jika dia harus kalah oleh orang lain, maka orang itu harus Sonic. Tidak boleh orang lain. Tidak. Rehan tidak mau kalah di atas arena yang sudah membawanya sejauh ini. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri. Mau seperti apapun lawannya, dia harus bangkit. Pukulannya meleset dan hanya mengenai pipi. Namun tanpa Wong Fei yang sadari, dirinya tiba-tiba tersungkur. 击倒对手的拳王竟然倒在了地上，倒下来了！奇迹耶！哇，这历史性的一刻嘛！不倒下吧？ Sementara di tempat lain, Mulan ternyata menonton pertandingan Rehan dengan penuh khawatir. Tapi Mulan tidak sadar kalau ada bahaya yang mengintainya.
Sementara di arena, Rehan berhasil mengubah keadaan. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi, Rehan bisa membuktikan kalau dia adalah pria kuat. Tiba-tiba, semua saluran siaran di sana dibajak oleh Dr. Cube. Dia mengatakan kalau dia sudah tahu kelemahan Sonic, yaitu Mulan. Ternyata Mulan diculik beserta anak panti lainnya. Dr. Cube menuntut Sonic untuk membuka identitas aslinya di depan umum dan segera membawa Hypermatrix dalam waktu 1 jam. Atau kalau tidak, Mulan dan anak-anak panti tidak akan selamat. Melihat Mulan disandra, Rehan langsung meninggalkan arena pertarungan dan mengatakan pada semuanya bahwa kini ada urusan yang lebih penting daripada menjadi juara dunia. Saat keluar, Hansen sudah menunggu dengan mobil polisinya. Mereka pun merencanakan untuk menyusup ke panti asuhan lewat lorong rahasia yang dulu sering mereka gunakan bermain. Namun sebelum itu, mereka mendatangi Eko untuk meminta bantuan. Tapi Eko menolak. Ia mengatakan bahwa alasan dia berhenti menjadi pahlawan adalah agar ia tidak terlibat dalam masalah. Dan Rehan pun mulai mengerti bahwa Eko bukan berhenti karena rasa bersalah, tapi dia berhenti karena dia seorang pengecut. Rehan pun memutuskan untuk pergi. Dia sudah tidak peduli dengan Eko ataupun bantuannya. Rehan dan Hansen pun menyusup dan berhasil memasuki ke panti asuhan. Namun mereka terhalang oleh penjaga-penjaga bersenjata. Mau tidak mau, akhirnya mereka bertarung. Setelah berhasil mengalahkan mereka, sialnya Rehan malah tak sengaja mendapat luka tembakan di perutnya. Meski terluka, Rehan tetap harus melanjutkan misi penyelamatannya. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan anak-anak dan pengurus panti di sana. Namun tidak dengan Mulan, yang mungkin disandra di tempat lain tak jauh dari Dr. Cube berada. Di sisi lain, polisi sudah datang bawakan Hypermatrix sesuai dengan apa yang diinginkan Dr. Cube. Namun saat dicek, Hypermatrix itu ternyata palsu. Dan hal itu membuat Dr. Cube murka dan akan membunuh Mulan saat itu juga. Karena berani-beraninya, Sonic telah menipu apa yang telah disyaratkan oleh dirinya. Dr. Cube yang murka mengubah tangannya menjadi kristal tajam dan siap menusuk Mulan. Namun Rehan datang melindunginya dan harus menjadi korban. Merasa melihat kesempatan, Hansen segera menarik Mulan untuk menjauh. Namun Dr. Cube tidak tinggal diam. Tapi saat situasi kritis, tiba-tiba Eko muncul dengan sisa tenaganya. Ia berhasil memusnahkan semua pasukan dari Dr. Cube. Tapi kemunculannya malah membuat Dr. Cube semakin murka. Dalam kondisi yang lemah, Eko berkata kalau dia bersyukur punya murid gigi seperti Rehan. Melihat hal itu, Rehan bangkit. Meski tubuhnya kini terluka parah, tapi Rehan tidak peduli. Dia sendiri bahkan tidak tahu kenapa dia masih terus bangkit. Ayahnya meninggalkannya. Ibunya membencinya. Bahkan Mulan pun tidak mau menerimanya. Pertanyaan itu menyeruak di kepala Rehan. Di posisi yang diajar bertubi-tubi oleh Dr. Cube, Rehan mulai bertanya-tanya. Apa gunanya dia lahir di dunia ini? Tapi semua pertanyaan di kepalanya tiba-tiba berubah menjadi memori-memori perjuangannya sampai ke titik sekarang. Kalau ledakan itu tak terjadi, apakah Rehan bisa bertemu dengan Mulan? Kalau Mulan tidak membantunya kabur dari pembuli, apakah Rehan bisa bertemu dengan Eko? Kalau Mulan tidak jatuh cinta dengan Sonic, apakah Rehan akan menjadi petarung? Dan kalau Hansen tidak menjadi polisi, apakah mereka bisa masuk ke dalam markas Dr. Cube? Dan kalau Eko tidak datang, apakah Rehan bisa menghabisi sisa anak buah Dr. Cube? Rehan akhirnya mengerti
Tujuannya lahir ke dunia ini memang hanya satu, yaitu melindungi Mulan. 这一拳，从来就是我来到这世界的原因。Mulan yang melihat Rehan tersungkur mendekatinya. Dalam sakit, mata keduanya saling bertemu. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata, seolah mereka berdua saling mengerti. Mulan, maafkan aku yang bodoh ini. Maafkan aku yang selalu membuat masalah dan merepotkanmu. Entah sudah berapa kali kau menolongku. Kau ingat tinjumu ke pembuli gendut itu? Ternyata, itu sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Eko. Dan aku juga baru sadar, kalau tinju ini bukan ditakdirkan untuk menumbangkan sang juara, tapi ditakdirkan untuk melindungimu. Aku sudah jadi pria pemberani kan Mulan? Tapi maaf Mulan, pandanganku mulai kabur. Tapi kau jangan menangis ya. Aku tidak suka melihat sedihmu. Dan lagi, momen ini mengingatkanku saat kita kecil dulu. Kalau boleh aku mengulang, maukah kau menikahiku? Seraya Mulan menjawab iya. Begitu juga dengan Rehan, yang mulai terlelap sembari tersenyum. Tapi untuk selamanya. Iya. Dan ini film yang film buat ditonton saat santai. Kalian menuntut apa sih di situ? Tapi kalau saya balikin ke omongan saya di awal-awal soal bagaimana menjadi laki-laki, menurut kalian menjadi laki-laki itu bagaimana sih? Pasti jawabannya kan gak jauh-jauh dari laki-laki harus kuat, laki-laki harus begini, laki-laki harus gitu, dan itu benar ternyata. Dan itu benar. Jadi laki-laki itu nggak gampang. Tapi tidak boleh egois. Perempuan juga sama. Perempuan samanya bagaimana? Di luar sana, kalian sadar atau enggak, ada banyak perempuan yang mau mengorbankan karirnya, masa depannya demi mendukung laki-lakinya. Dia mau tinggal di rumah, dia mau mengurus anak, dia mau mengurus rumah, dan mau nyambut kamu ketika pulang. Enggak, saya enggak lagi bandingin siapa yang lebih baik. Enggak. Cuma saya mau bilang masing-masingnya, perempuan dan laki-laki punya part sendiri-sendiri. Di situ. Kita boleh bilang kok jadi laki-laki itu enggak gampang, dan itu memang serius. Kita dituntut harus punya sesuatu dulu. Dan itu memang iya. Dan itu memang sudah kodratnya menurut saya kembali lagi. Dan perempuan juga punya partnya masing-masing. Gitu. Gak sedikit loh perempuan yang meninggalkan karir dan apa yang dia impikan untuk mendukung laki-lakinya di situ. Jadi ya, ini bukan soal siapa yang paling banyak mengorbankan. Enggak, masing-masing punya partnya, punya porsinya. Jadi ya, sebenarnya kalau saya ngomong kayak gini, kenapa? Karena belum lama ini ada teman yang curhat soal keadaan rumah tangganya lah begitu. Dan saya sih dengerin aja, nggak bisa banyak omong. Tapi dari omongannya itu saya tersadar kalau ternyata nggak laki-laki aja kok yang capek di situ. Perempuan juga sama. Jadi ya, kalau kamu punya orang yang kamu sayang, kalau kamu punya orang yang sedang ingin kamu lindungi, lihat dia dengan lebih baik, dengerin dia. Terus lagi saling berkompromi lah, maksudnya kan ada yang bilang kan hubungan itu kan take and give di situ, apalagi kalau kamu laki-laki. Karena kenapa? Karena menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran. Menjadi seorang pria adalah masalah usia. Tapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan.
Saya aja nggak ngerti bisa dapat quotes kayak gini ya keren-keren. Ya intinya sih gitu teman-teman itu dia. Saya cuma ingin sekedar sharing aja tadi omongan yang terakhir kalau soal filmnya ya kalau kalian bisa menikmati saya senang, kalau tidak maaf, kalau kalian marah-marah ya itu urusan kalian di situ, bukan masalah saya. Saya kan cuma bilang ini ada film yang menarik di situ aja. Sudah mau ngobrol panjang cuma Daud sudah bilang Mas tolong nanti dipes lagi editornya. Saya Gogon dan segenap tim Puster Epic Glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol like-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah men-subscribe dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks di situ. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Dan untuk penutup, saya pengen kasih pesan. Kalau kalian lagi ada masalah dan itu berat banget, tenang dulu, semua jangan diburu-buru. Ya kan? Lakukan dengan kepala dingin. Jadi duduk, tarik nafas, buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.